Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah berceramah di Tembung, tak usah lagi diceramahi orang Tembung. Kenapa? Orang Tembung ini taat-taat. Betul. Dari mana Ustaz tahu orang Tembung ini taat? Jangankan ibu-ibunya, jangankan anak gadisnya, speakernya pun berjilbab. Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Tembung inilah speaker berjilbab. Jilbabnya hitam pula itu, sesuai dengan lagu, jilbab jilbab hitam. Hah? Apa salahnya sekali-sekali dirobah? Itulah kritisnya orang Medan, orang Tembung. Kita robah aja jilbab putih jadi hitam, mengamuk dia. Tapi karena kita udah terlanjur, jempol kita ginikan aja lah. Walaupun sakit hati kita, iyalah. Apa kata kau lah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ustaz kalau dia salah mesti diluruskan. Contohnya mana? Jamaah yang ada di Tembung. Takbir. Pas bilang tadi jeblat hitam, langsung mereka kritik. Putih. Tahu dia mana yang benar. Orang kalau sudah tahu yang benar, maka ketika yang salah dia langsung bisa kritik. Betul? Cara mengkritiknya bagaimana? Jangan ribut, jangan marah, langsung ambil paku, cucu. Tak ada paku, bawa dari rumah. Tak ada paku, ambil tusuk sanggul. Tak ada juga peniti jilbab. Pak Ustadz, aku mau nyusuk pakai jarum jilbab, tapi itulah Pak Ustadz kemarin, mana jarumnya? Udah 3 tetelanku Pak Ustadz. Nauzubillah. Jangan pakai jilbab, letak jarum di sini ya adik-adik. Jangan. Saya menengok videonya mau pingsan saya. Pakai sini ya, sambil megang telepon. Apa kabar kau? Sehat. Nah, masuk dia ke dalam. Mudah-mudahan adik-adik kita dijaga Allah kesehatannya, dijaga Allah kemuliaannya. Amin ya Rabbal. Itulah pentingnya yang punya telunjuk mesti orang yang takut sama Allah, mesti orang yang adil dan amanah. Penguasa tidak perlu ceramah, penguasa tak perlu takbir akbar, cukup dengan telunjuk tanda tangannya. APBD untuk menolong penggali kubur yang memandikan jenazah, APBD untuk menolong pesantren, rumah sakit orang tak mampu, APBD untuk menolong janda-janda yang tua-tua saja yang mudah kalian selamatkan. Siap? Nampak betul takut orangnya. Saya menetes saja orang. Pas ku bilang siap, mulai dia menengok bini. Ada bapak-bapak yang takut ke istri, insya Allah nanti kalau dia mati dia tak kena azab kubur. Kata malaikat, ini tak usah kita azab, udah azab kali dia di Tembung kemana. Bapak Ibu yang dimuliakan, biniku ini Pak Ustaz, pagi petang siang aku diteleponnya terus. Abang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Kunci motor mana? Mobil mana? Jangan balik lambat. Kalau ada istri bapak yang begitu, jangan dikubur kalau belum mati. Kenapa? Dia adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Dia takut bapak pakai narkoba, dia takut bapak dilarikan pelakor, dia takut bapak tak sembahyang. Pas bapak mau berangkat, dibawakannya sarung, diambilkannya peci. Ini bang, apa aja besar kali tasku. Ini sarung tuh abang sembahyang, ini peci. Ini yang satu lagi, ini kain kapan bang. Mana tahu mati abang di jalan. Siap bu? Hati-hati kalian. Siap orang ini semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulut mereka aja yang bilang siap itu. Dalam hatinya adalah lubuk hati paling dalam. Mereka sangat mencintai bapak-bapak karena mereka adalah orang yang taat, adil dan amanah. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai pemimpin-pemimpin yang punya telunjuk, pernahkah telunjuk kalian pakai menolong masjid? Pernah kalian pakai menolong agama? Pernah kalian kirim? Ini adik-adik dari sekolah apa nih? Al-Faiz Sanawiyah Aliyah.
Pesantren Al-Faiz artinya kalau bahasa kampung kami the winner, sang pemenang yang tak pernah kalah. Kalau Anda ingin anak-anda menang, daftarkan ke pesantren Al-Faiz sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi tembung nomor kontak berikut. Kalau tidak terhubung, mati lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hai penguasa-penguasa, kalian datang ke pesantren Al-Faiz, angkat juara 1, juara 3, juara 4 sampai juara 6, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kasih beasiswa. Setuju? Kemarin saya jumpa sama adik kelas saya, sudah jadi ustadz hebat, jenggotnya lebih tebal, saya belum tumbuh. Apa kata dia? Aku tamat dari Ismailiyah, pesantren Ismailiyah Al-Wasliyah, Jalan Ismailiyah. Aku tahun 2005 membawa proposal mau berangkat ke Mesir. Dapatku ongkos, yang memberangkatkan aku ke Mesir adalah Bapak Haji Abdillah. Ini orang, bukan saya, dia. Waktu mendengar dia bercakap begitu semalam, sakit kali hatiku. Waktu bidan dengan cerita tuh, mau kenapa? Karena aku berangkat, tak ada orang membantu. Iyalah, karena Ustaz berangkat tak ada buat proposal. Ku buat proposal 5, ku kirim ke gubernur, ku kirim ke bupati, ku kirim ke badan amil zakat. Amil zakat menelpon almarhumah emak saya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Tolong besok datang ke Masjid An-Nur, orang Basnas mau bantu anak ibu mau berangkat ke Mesir. Datanglah emak saya. Mat, ini ada surat datang. Pergilah mak. Datang mak saya, pulang ditunjukkannya lah amplop. Ini bantuan dari Basnas. Ku buka 200.000. Duit ongkos ke Mesir 20 juta karena tahun 1998. 98 saya berangkat ke Mesir. Sekarang sudah 2024. 20 tuh 26 tahun yang tua juga rupanya. 26 tahun yang lalu masih ingat Ustaz. Aku tak dendam, cuma ingat aja sedikit. Makanya di mana-mana tempat selalu saya lampiaskan kemarahan saya ini. Bupati, gubernur, badan amil zakat, anggota dewan, kirimkan anak kota kalian, anak provinsi kalian, kirim ke Mesir. Titik. Tapi dalam hati saya sebetulnya, kirim ke Mesir, jangan macam aku dulu. Begitu cara saya membalaskan sakit hati dendam saya. Ibu setuju saya teruskan begini? Setuju pula orang. Lepas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu menyakitkan, Bu. Tapi saya tak mau cerita sama adik-adik ini. Kalau saya cerita, aku dulu ke Mesir menyakitkan. Apa kata mereka? Itu derita lo kali. Anak-anak provinsi kabupaten lain dapat bantuan dari kabupatennya karena anggota dewannya mengusulkan. Anak-anak yang dikirim ke Mesir sebulan dikasih beasiswa $100. $100 itu 1,5 juta. Nyamanlah mereka hidup. Abdul Somad 4 tahun sampai ditelepon mak saya lah, masih hidup kau? Masih mak bilang.